Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gas. Bab 1411 sampai dengan bab 1415 dua pembangkit tenaga listrik tertinggi setengah langkah sedang berdebat. Dari percakapan mereka dan sisa darah di sudut mulut Nyonya Jin, terbukti bahwa si Batian lebih unggul dalam pertarungan tadi. Awalnya, Gunung Suci Tiangshui bukanlah tandingan koalisi 6 kekuatan besar. Nyonya Jin, sang leluhur, adalah satu-satunya harapan mereka. Akibatnya, bahkan orang terkuat di Gunung Suci Tiangshui pun tidak bisa menandingi musuh. Semua murid Gunung Suci Tiangshui tidak bisa tidak berpikir sedih. Mungkinkah Tuhan ingin menghancurkan Gunung Suci Tianshui mereka? Bahkan jika harta karun itu diserahkan, musuh mungkin akan membunuh orang dan membungkam mereka. Di belakang murid Gunung Suci Tiangshui, Ye Lingqi sedang menyembuhkan Tang Ling'er. Setelah memulihkan 7 atau 8 poin, Ye Lingqi berbisik, "Ling'er, bahkan leluhur pun bukanlah lawan si Batian. Saya khawatir Gunung Suci Tiangshui akan hancur kali ini. Jika kita bertarung lagi nanti, saya akan membuatkan sesuatu untuk Anda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Anda harus mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dalam kekacauan. Jangan segan untuk bertarung, apalagi berpikir untuk hidup berdampingan dengan Gunung Suci Tiangshui. Anda masih muda. Ketika Anda memiliki kekuatan di masa depan, Anda dapat membangun kembali kejayaan Gunung Suci Tiangshui." "Guru, saya tidak akan pergi. Saya ingin bertarung berdampingan dengan Anda." "Omong kosong, dengan sedikit kekuatanmu. Tetap di sini hanya akan mengalihkan perhatianku. Hanya jika kamu melarikan diri dulu aku bisa melepaskannya dan memarahi." Tapi Tang Ling'er ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi langsung disela oleh Ye Lingqi. "Bukan apa-apa, sudah diputuskan. Jika waktunya tiba, saya akan menciptakan kesempatan bagi Anda untuk melarikan diri. Anda harus memanfaatkannya. Ingat, jangan ragu untuk bertarung." "Ya, Tuan," dengan enggan menjawab. Dia tidak ingin meninggalkan tuannya, karena dia sangat baik padanya. Tapi dia juga mengerti di dalam hatinya, jika Anda berada di sini, Anda hanya akan membawa masalah kepada guru. Pada pertarungan sebelumnya, guru ditampar oleh musuh hanya karena dia menyelamatkannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Tang Ling'er, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Selama ini, mereka secara aktif bersiap menghadapi koalisi 6 kekuatan teratas di galaksi yang luas. Lupa satu hal, Tang Ling'er masih mengingat dengan jelas semua yang terjadi di Pocong Star setengah tahun lalu. Ketika Lin Dong pergi, bukankah dia memberi guru 2 kotak kayu, mengatakan bahwa jika dia membukanya ketika dia dalam bahaya, dia akan mampu meringankan krisis. Belakangan, mereka berdua mempelajarinya dalam waktu lama dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari kotak kayu itu, sehingga mereka tidak mengambil hati dan melupakannya. Meskipun baik guru maupun muridnya tidak mengatakannya dengan lantang, mereka semua mengira Lin Dong hanya membuat alasan untuk tidak membantu. "Bagaimanapun, kami hanya bertemu secara kebetulan. Lin Dong terlihat sangat muda, dan kekuatannya diperkirakan berada di level dominator alam abadi. Seberapa kuatkah sesuatu yang dia buat dengan tangannya sendiri? Namun, kini Gunung Suci Tiangshui telah mencapai momen hidup dan mati. Mengapa tidak mengeluarkannya dan mencobanya? Bagaimana jika itu berhasil? Tuan, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi di Pocong Star setengah tahun yang lalu?" Tang Ling'er tiba-tiba bertanya. "Tentu saja aku ingat. Ada apa?" Rupanya dia sedang memikirkan 2 kotak kayu yang diberikan oleh Lin Dong. "Ling'er, maksudmu 2 kotak kayu yang diberikan Lin Dong ketika dia pergi?" "Ya," Tang Ling'er mengangguk.
Bukankah kita menganalisisnya nanti? Ini hanyalah 2 kotak kayu biasa. Lindong hanya membuat alasan. Meskipun dia berasal dari peradaban tingkat ke-7, dia masih muda dan memiliki kekuatan yang terbatas. Tidak tahu caranya, buang kedua kotak kayu itu. Itu tidak benar, hanya saja menurutku itu tidak ada gunanya. Musuhnya adalah si Batian. Makhluk tertinggi setengah langkah dia. Orang yang paling berkuasa di galaksi. Tuan, jam berapa sekarang? Itu tergantung pada hidup dan mati seluruh gunung suci Tiangshui. Tidak masalah jika itu berhasil, kan? Bahkan jika tidak berhasil bekerja, kita tidak akan rugi apa-apa, kan? Saat guru dan muridnya berbicara, si Batian benar-benar kehilangan kesabarannya. Nyonya Jintua, karena kamu begitu keras kepala, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Setelah si Batian selesai berbicara, aura milik setengah langkah alam abadi meledak, menyebabkan semua orang di bawah alam abadi di puncak gunung suci Tiangshui hingga aku merasa seperti terengah-engah, dan aku merasa seperti akan tercekik. Ini adalah kekuatan setengah langkah tingkat tertinggi alam abadi, dan hanya orang kuat yang telah melangkah ke alam abadi yang dapat menolaknya. Si Batian, kamu bertindak terlalu jauh, teriak Jintua. Aura tingkat tertinggi setengah langkah yang sama meledak untuk melawannya. Keduanya saling bertukar pukulan di udara. Boom! Dampak dahsyatnya menyebar, menyebabkan orang-orang di puncak gunung langsung terjungkal. Beberapa orang dengan kekuatan rendah langsung terpana sampai mati. Ye Lingqi melindungi Tang Linger dan mundur dengan cepat. 2 ahli tingkat tertinggi setengah langkah bertarung satu sama lain, dan bahkan dia tidak bisa mendekat. Tuan, cepat keluarkan kotak kayu yang diberikan oleh Lindong dan coba buka segelnya untuk melihat apakah ada efeknya. Tunggu sebentar, jawab Ye Lingqi, leluhur akan dikalahkan jika kita menunggu lebih lama lagi. Tang Linger menjadi cemas. Jangan khawatir, nenek moyang dan si Batian sama-sama berada di tingkat tertinggi setengah langkah. Bahkan jika si Batian lebih kuat, dia tidak bisa membunuh leluhur. Selain itu, leluhur masih memiliki kartu truf yang tidak berguna. Kartu truf apa? Lihat itu. Ayo, para leluhur tidak tahan lagi. Orang-orang di puncak gunung mundur ke tepi, menyisakan ruang bagi 2 orang kuat yang mewakili pertempuran terkuat kekuatan di galaksi yang luas. Nyonya Jin dan si Batian bertengkar lagi. Ada suara gemuruh terus-menerus di puncak gunung. Kejutan itu membuat darah semua orang melonjak. Mereka semua memegangi dada mereka kesakitan. Kekuatan Tang Linger juga sangat rendah. Tetapi perawatan tuannya Ye Lingqi tidak terpengaruh. Si Batian mengusir Nyonya Jintua. Alih-alih mengejarnya, dia malah berdiri di udara, memancarkan aura yang mendominasi. Nyonya Jintua, Anda sudah tua dan bukan tandingan saya. Terimalah nasib Anda, serahkan harta karun itu. Kalau tidak saya akan menghancurkan gunung salju suci. Berdiri dari tanah, Nyonya Jintua menunjukkan ekspresi yang menakutkan senyum. Benarkah, si Batian? Aku tahu apa yang kamu tunggu. Jika itu masalahnya, maka sesuai keinginanmu, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menolak harta karun gunung suci Tiangshui milikku. Wanita tua mengangkat kepalanya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah mengembun di udara, membentuk tanda aneh yang memancarkan semburan cahaya merah. Nyonya Jin terus mengubah gerak tubuhnya, dan akhirnya mengulurkan tangannya. Rune berwarna darah terbang menuju satu-satunya puncak yang terangkat di puncak gunung suci Tiangshui, dan kemudian menghilang di mata semua orang. Segera setelah itu, puncak gunung itu naik dari permukaan tanah, memancarkan cahaya merah, dan perlahan mulai berubah, akhirnya menjadi kapak super raksasa. Si Batian memandangi kapak raksasa yang berdarah itu, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi bersemangat.
Dia sudah lama tidak kejam, dia telah menunggu saat ini. Kapak dewa yang digunakan untuk menekan keberuntungan di Gunung Suci Tiang Sui akhirnya muncul. Kapak raksasa merah muncul di udara, memancarkan aura yang kuat. Nyonya Jin dan semua murid Gunung Suci Tiang Sui semuanya menunjukkan tatapan antusias. Tuan, apakah ini harta terpenting dari Gunung Suci Tiang Sui kita? Tang Linger menatap kapak raksasa merah di langit dan bertanya. Baiklah, Gunung Suci Tiang Sui kita telah mencapai pencapaian dan skala hari ini. Kapak ilahi ini sangat diperlukan. Sejak memilikinya, Gunung Suci Tiang Sui berjalan dengan lancar. Murid yang kuat telah bermunculan dalam jumlah besar. Dari seorang anak kecil yang tidak dikenal, sekte telah menjadi tempat suci terkemuka di galaksi yang luas. Jawab Ye Lingqi dengan tatapan membara. Tuan, karena kapak dewa ini sangat kuat, mengapa Gunung Suci Tiang Sui kita masih dalam keadaan sulit? Tidak bisakah itu menekan keberuntungan? Tang Linger bertanya dengan bingung. Ada getaran di kapak ilahi beberapa dekade yang lalu. Sejak itu, Gunung Suci Tiang Sui mulai menurun. Pertama, murid sekte tersebut terus mengalami kecelakaan di luar, dan bahkan pejabat senior alam abadi Gunung Suci Tiang Sui menderita. Dari berbagai alasan, kematian dan luka-luka menyebabkan situasi saat ini. Tidak ada yang tahu alasan spesifiknya. Lalu leluhur mengorbankan kapak dewa dan bisa mengalahkan si Batian. Jika si Batian hanya memiliki setengah langkah menuju yang tertinggi tingkat kekuatan, tidak ada keraguan tentang itu, hanya takut. Ye Lingqi belum menyelesaikan kata-katanya, perubahan baru telah terjadi di medan perang. Nyonya Jin tua berubah menjadi raksasa, memegang kapak raksasa berdarah di tangannya, dan menebas si Batian dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang di puncak gunung menatap dengan gugup ke sosok dan kapak raksasa berdarah di langit. Melihat Nyonya Jin menggunakan tubuh emas Dharma abadi dan mengendalikan kapak dewa untuk menyerang dirinya sendiri, ekspresi si Batian tiba-tiba berubah dan dia tertawa memekakkan telinga. Hahaha, Nyonya Jin, kamu memang telah jatuh ke dalam perangkap. Yang kuinginkan adalah momen ketika kamu mengorbankan kapak dewa. Kapak dewa tentu saja merupakan benda dewa dan kekuatannya tidak tertandingi. Sayangnya, dengan kekuatanmu, kamu masih tidak bisa menggunakan kapak dewa. Untuk kekuatan aslinya, berikan saja padaku, aku akan mengambilnya untuk membuatnya terkenal di seluruh dunia. Hahaha. Jelas, si Batian sudah bersiap untuk kemunculannya, kapak ilahi. Dengan kata lain, dia telah menunjukkan belas kasihan hanya untuk menunggu Nyonya Jin memamerkan kapak ajaibnya. Sekarang tujuannya telah tercapai, dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Boom, momentum yang lebih kuat dan mendominasi tiba-tiba muncul dari tubuh si Batian. Dibandingkan dengan level tertinggi setengah langkah, saya tidak tahu berapa kali lebih kuatnya. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka mengira bahwa setengah langkah menuju tingkat tertinggi adalah kekuatan penuh si Batian. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa si Batian ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang sebenarnya. Tingkat tertinggi dan tingkat tertinggi setengah langkah tampaknya hanya berjarak setengah langkah. Tetapi kenyataannya keduanya adalah dunia yang berbeda. Semua orang di Gunung Suci Tiang Sui tercengang. Si Batian, seorang pencuri, sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Bisakah nenek moyang mengatasinya? Jika tidak, hari ini mungkin adalah akhir dari Gunung Suci Tiang Sui. Bahkan Nyonya Jin, nenek moyang Gunung Suci Tiang Sui yang berada di medan perang, terkejut. Tidak ada yang punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kapak raksasa berdarah itu telah mengenai bagian atas kepala si Batian. Mengenai kapak dewa ini, si Batian tidak berani gegabah sedikitpun meskipun kekuatan tingkat tertingginya terungkap. Untungnya,
Orang yang mengendalikan kapak ilahi hanya setengah langkah tingkat tertinggi. Jika tidak, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Mengangkat tangan ke atas kepala, si Batian siap menerima kapak. Bang, terdengar suara keras. Tubuh kecil si Batian langsung dihempaskan ke tanah oleh kapak raksasa, sementara debu yang tak terhitung jumlahnya diaduk. Sementara semua orang menunggu debu hilang, mereka bisa melihat kondisi si Batian. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring, "Bangun!" Aku melihat kapak raksasa berdarah itu terangkat ke udara sedikit demi sedikit. Meskipun Nyonya Jin berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, tetap saja tidak berhasil. Saat kapak dewa terangkat dari tanah sedikit demi sedikit, debunya menyebar, memperlihatkan seluruh medan perang. Saat ini, si Batian menjelma menjadi raksasa, memegang kapak raksasa berdarah di tangannya dan mengangkatnya. "Nyonya Jin tua, aku berkata bahwa dengan kekuatanmu, sulit untuk mengerahkan kekuatan kapak dewa. Jadi serahkan padaku, aku akan membawanya ke depan." Si Batian Lu berkata dengan penuh semangat. "Si Batian, kamu sedang bermimpi, aku tidak akan memberimu kapak dewa." Nyonya Jin tua sangat marah. Kapak ilahi adalah harta paling berharga dari Gunung Suci Tiang Sui miliknya. Kapak itu dibeli oleh pendiri Gunung Suci Tiang Sui dengan nyawanya. "Benarkah? Itu bukan terserah kamu. Tahukah kamu mengapa aku belum mengungkapkan kekuatan tertinggiku dan mengalahkan atau bahkan membunuhmu? Aku hanya menunggu kamu mengorbankan kapak dewa. Sekarang kapak dewa telah dilepaskan. Aku, Jenderal Si Batian, dengan bantuan kapak dewa, saya akan terbang ke langit, keluar dari galaksi yang luas, dan melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Tidak ada yang bisa menghentikan saya." Hahaha, si Batian tertawa terbahak-bahak. Nyonya Jin berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kembali kapak dewa tersebut. Namun kapak tersebut tidak bergerak sama sekali karena ujung lainnya ditangkap oleh si Batian. Saat tawanya hilang, si Batian berteriak lagi, "Lepaskan!" Di saat yang sama, kekuatan tertinggi disuntikkan ke dalam kapak dewa. Warna darah yang dipancarkannya semakin cerah. Nyonya Jin hanya merasakan sensasi terbakar yang tajam di tangannya yang memegang kapak ajaib, memaksanya untuk melepaskannya. Si Batian mengambil kapak dewa dan memegangnya di gagang kapak dengan tangan kanannya. Auranya melonjak lagi, memberinya aura menjadi satu-satunya di dunia. Momentum yang dia pancarkan saja sudah cukup untuk mengejutkan wanita tua setengah tingkat tertinggi Jin hingga mundur, dengan ekspresi ketakutan di matanya. "Si Batian, kamu perampok, segera kembalikan kapak dewa itu kepadaku. Itu milik Gunung Suci Tiang Sui-ku." Dia ingin maju dengan paksa dan merebut kapak dewa, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mendekati si Batian. Sudah ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara mereka berdua. Selain itu, si Batian sekarang memiliki bonus kapak dewa dan kekuatannya bahkan lebih tinggi hanya dalam 1,5 langkah. Hahaha, itu memang senjata dewa. Dengan itu, mulai sekarang, aku, si Batian, akan menjadi lebih kuat, dan tidak lagi menjadi mimpi untuk melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Si Batian tertawa liar, lalu dia mengatakan sesuatu yang sangat megah. "Dengan kapak dewa di tanganku, aku memiliki dunia. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan binasa." Dia berkata sambil mengangkat kapak dewa di atas kepalanya. Saat ini, momentumnya telah mencapai puncak yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kekuatan yang baru saja ia tembus sebenarnya sedikit mengendur, dan ada kecenderungan untuk semakin dekat. Ini mengejutkan sekaligus menyenangkan si Batian. Keyakinan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya berpikir bahwa saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan,
ditakdirkan untuk keluar dari galaksi yang luas dan menekan seluruh alam semesta. Menghadapi pria yang begitu agung dan tak tertandingi, Jin merasakan rasa sedih di hatinya. Ketika si Batian mengungkapkan kekuatan tertingginya, dia tahu ada yang tidak beres. Sekarang bahkan kapak Dewa Gunung Suci Tiang Sui untuk menekan keberuntungan telah direnggut, dan satu-satunya harapan hilang, apalagi yang bisa kita gunakan untuk melawannya. Semuanya sudah berakhir, hahaha. Si Batian tertawa beberapa menit sebelum berhenti. Dia sangat bahagia. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sudah direncanakan. 6 kekuatan teratas di galaksi luas datang mengepung Gunung Suci Tiang Sui. Sengaja menyembunyikan kekuatannya, Nyonya Jin melihat harapan untuk menang dan mengorbankan kapak suci Gunung Suci Tiang Sui. Kemudian dia memperlihatkan kekuatannya dan mengambil kapak dewa itu sebagai miliknya. Semuanya persis seperti yang ada dalam pikiran si Batian. Segalanya hampir berakhir di sini. Yang tersisa adalah menangkap semua orang di Gunung Suci Tiang Sui, membunuh mereka semua di sini, dan menghancurkan Gunung Suci Tiang Sui sepenuhnya. Si Batian tidak akan memberi mereka kesempatan untuk kembali. Bagaimanapun, kapak ilahi telah dikendalikan dan dipelajari oleh Gunung Suci Tiang Sui selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu jika mereka masih memiliki sarana untuk mengendalikan kapak ilahi. Nyonya Jin tua, jangan salahkan saya atas Gunung Suci Tiang Sui Anda. Ini adalah aturannya. Jika Anda ingin menyalahkan saya, salahkan itu karena kurangnya kekuatan dan ketidakmampuan Anda untuk mengerahkan kekuatan kapak dewa. Anda mengambil keuntungan dariku, si Batian. Si Batian memandang Jin, kata wanita tua itu. Nyonya Jin terdiam. Dia sudah lama tahu bahwa sekali dia kalah, pasti akan berakhir seperti ini. Si Batian tidak mungkin melepaskan Gunung Suci Tiang Sui. Suasana sedih menyebar ke seluruh puncak Gunung Suci Tiang Sui. Bos yang dulunya memimpin di galaksi yang luas akan segera berakhir. Kecuali kekuatan si Batian, 5 kekuatan besar lainnya mulai menyesalinya. Mereka tidak tahu apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Akankah semua orang benar-benar bisa hidup dengan baik setelah si Batian menguasai galaksi yang luas? Belum tentu. Sejak si Batian berkata bahwa mereka yang mengikutiku akan makmur dan mereka yang melawanku akan binasa, semua orang tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dia juga tidak akan memenuhi janjinya. Namun segalanya telah mencapai titik ini, dan tidak ada gunanya menyesal. Tujuan si Batian telah tercapai. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia harus kembali dan mempelajari kapak dewa. Jadi dia memusatkan kekuatannya pada kapak dewa. Momentum yang menyesakkan terpancar dari kapak dewa, dan menjadi semakin kuat. Cahaya berdarah juga menjadi semakin melimpah. Saat kapak ini jatuh, Gunung Suci Tiang Sui akan menjadi sejarah. Semua murid Gunung Suci Tiang Sui di puncak gunung tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Termasuk Nyonya Jin tua, yang diam-diam menunggu kematian datang. Karena mereka tahu bahwa menghadapi kapak dewa yang digerakkan oleh si Batian dengan kekuatan tertinggi, apapun yang mereka lakukan adalah sia-sia. Ada pengecualian. Di ujung kam Gunung Suci Tiang Sui, 2 orang sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Tuan, tolong cepat, si Batian akan mengambil tindakan. Dengan pukulan kapak ini, kita semua akan mati dan tidak ada yang bisa melarikan diri, desak Tang Linger dengan cemas. Jangan panik, bukankah aku sedang mencarinya? Kamu akan segera menemukannya, jawab Yelingki. Katanya dia tidak panik, tapi nyatanya dia panik di dalam hatinya. Anda bisa mengetahuinya dari tangannya yang gemetar. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi dirinya sendiri dan semua murid Gunung Suci Tiang Sui. Jadi aneh jika Yelingki tidak panik.
Meskipun dia sangat meragukan kegunaan kotak kayu kecil itu. Tapi sekarang saya tidak punya pilihan selain mengeluarkannya dan mencobanya. Tuan, Anda tidak membuangnya, bukan? Tang Ling'er menjadi curiga. Jelas tidak. Sekalipun menurutku tidak ada gunanya, aku tidak akan pernah membuangnya. Jangan khawatir, hanya saja aku punya banyak barang dan aku belum menemukannya. Kamu harus cepat. Selama percakapan antara guru dan murid, si Batian telah mengambil tindakan. Kapak raksasa berdarah itu membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menyerang para murid yang berkumpul di Gunung Suci Tiangshui. Nyonya Jin telah menyingkirkan tubuh emas Dharma abadinya dan berdiri bersama semua orang. Jika Gunung Suci Tiangshui ditakdirkan untuk binasa, maka leluhurnya secara alami akan mengikuti semua orang. Pada saat kritis, Ye Lingqi berteriak, "Ketemu!" Tanpa berpikir panjang, dia segera mulai membuka segel kotak kayu kecil itu. Kapak raksasa berdarah itu jatuh ke kepala murid Gunung Suci Tiangshui dan hendak menghantam kerumunan. Semua orang tanpa sadar menutup mata, menunggu kematian datang. Namun, waktu berlalu detik demi detik, kematian tidak datang, dan bahkan momentum yang menyesakkan tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Para murid Gunung Suci Tiangshui membuka mata mereka satu persatu. Mereka melihat kapak raksasa berdarah itu masih berada di atas kepala mereka, sangat dekat dengan mereka, tetapi tidak bisa jatuh. Semua orang menemukannya ketika mereka memasukkan seluruh bilah kapak ke mata mereka. Pada titik tertentu, seorang pemuda aneh muncul di tengah kerumunan. Dia mengangkat satu tangan di atas kepalanya untuk menangkap kapak berdarah yang telah ditebang si Batian, mencegahnya jatuh. Tidak hanya penduduk Gunung Suci Tiangshui yang terkejut dengan pemandangan ini, tetapi bahkan 6 kekuatan besar lainnya dan si Batian, yang memegang kapak dewa di tangannya, terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa menangkap pukulan dengan seluruh kekuatannya menggunakan kapak sucinya dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin? Si Batian pernah berpikir bahwa dia terpesona. Tidak ada orang seperti itu di galaksi yang luas. Seluruh puncak Gunung Suci Tiangshui sunyi. Semua orang menatap kosong ke tubuh kecil itu. Dibandingkan dengan si Batian, yang telah menggunakan tubuh emas Dharma abadi, dan kapak raksasa berdarah, sosok itu sungguh menyedihkan. Tapi sosok sekecil itu menghalangi pukulan mengejutkan itu. Kapak besar berwarna merah darah milik utusan itu tidak bisa lagi diturunkan, dan murid-murid dari murid Gunung Suci Tianshui yang seharusnya dimusnahkan sepenuhnya telah diselamatkan. Tuan Lin, Ye Lingqi dan Tang Ling'er berteriak kegirangan saat mereka melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Suara mereka terdengar begitu jelas di puncak Gunung Suci Tiangshui yang sunyi. Orang yang memblokir kapak raksasa berdarah itu secara alami adalah tiruan dari Lin Dong yang dipanggil oleh Ye Lingqi setelah membuka segelnya. Ketika meninggalkan galaksi yang luas, Lin Dong memberi Ye Lingqi 2 kotak kayu dengan klonnya tersegel di dalamnya, memintanya untuk membukanya ketika dia menghadapi bahaya. Ye Lingqi tidak pernah menganggapnya serius. Dia tidak berpikir sesuatu yang dibuat oleh Lin Dong sendiri bisa mempunyai kekuatan sebesar itu. Sekarang setelah saya membukanya, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Apa yang Ye Lingqi dan Tang Ling'er tidak duga adalah ini. Tuan Lin benar-benar muncul dan menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin guru dan muridnya tidak bersemangat? Lin Dong menoleh untuk melihat ke arah Ye Lingqi dan Tang Ling'er, dan menyapa sambil tersenyum. Nona Ye, Nona Tang, sudah lama tidak bertemu. Meskipun ini hanya tiruan, ia menggunakan jiwa terpisah Lin Dong, yang mempertahankan hubungan dengan badan utama. Dengan kata lain, Lin Dong, yang masih dalam perjalanan saat ini,
juga mengetahui bahwa seseorang telah memanggil klonnya. Tuan Lin, terima kasih telah muncul dan menyelamatkan Gunung Suci Tiangshui milikku. Terima kasih banyak. Dia merasa sangat putus asa sekarang. Si Batian tingkat tertinggi juga mencuri harta Gunung Suci Tiangshui. Kekuatannya luar biasa. Pada akhirnya, Lindong yang tidak diharapkan optimis, memberinya kejutan besar. Nona Ye terlalu sopan. Tapi aku harus memberitahumu dulu, ini bukan tubuh asliku. Tapi tiruan, itu hanya bisa ada selama 1 jam. Dengan kata lain, apapun kebutuhanmu, kamu harus menyediakannya dalam waktu ini. Jam, keluarlah. Kalau tidak aku akan menghilang setelah waktu ini berlalu. Tiruan Lindong menjelaskan. Ye Lingqi dan Tang Linger tiba-tiba sadar. Mereka masih bertanya-tanya mengapa Tuan Lin tiba-tiba keluar dari kotak kayu itu, ternyata tiruan. Hanya saja klon ini terlalu kuat kan? Sebenarnya tidak ada perbedaan dengan bodi aslinya. Kekuatannya juga sangat menakutkan, dan dia bisa dengan mudah memblokir pukulan mengejutkan si Batian hanya dengan 1 tangan. Bahkan klonnya sangat kuat. Seberapa kuat seharusnya tubuh Tuan Lin? Tuan Lin, saya tidak memiliki permintaan apapun. Saya hanya berharap Anda dapat membantu Gunung Suci Tiangshui saya untuk mengambil kembali kapak dewa kami yang paling berharga dari tangan si Batian, dan kemudian mengusir semua orang ini, dan mengembalikan Gunung Suci Tiangshui saya ke tempat yang bersih, kata Ye Lingqi keras. Dia tidak meminta Lindong untuk membunuh semua orang yang mengepung Gunung Suci Tiangshui. Lagi pula, kalau dilihat dari kontak awal, Lindong bukanlah tipe orang yang suka membunuh. Jika Tuan Lin tidak senang dengan mengajukan permintaan seperti itu secara gegabah, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sekarang selama kita bisa mempertahankan Gunung Suci Tiangshui, itu akan baik-baik saja. Apakah sesederhana itu? Ya, setelah mendapat jawaban positif, Lindong berhenti bertanya lagi, menoleh ke arah si Batian dan yang lainnya, dan berkata perlahan. Kami adalah orang asing satu sama lain. Saya tidak tahu dendam apa yang ada di antara Anda, dan saya tidak ingin mempermalukanmu. Kamu dengar apa yang dikatakan wanita itu? Bagaimana kalau meninggalkan kapak suci Gunung Suci Tiangshui dan tidak pernah menginjakkan kaki di sini lagi? Dengan suara yang dalam, Anda tidak memiliki kendali atas siapa saya, dan Anda tidak memiliki hak untuk mengontrol saya. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda setuju dengan perkataan Nona Ye? Jika Anda tidak setuju, saya akan mengambil tindakan. Jika seseorang tidak sengaja terluka atau terbunuh karena kesalahan, jangan salahkan aku, kata Lindong serius. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ganggu. Si Batian mencibir. Meskipun dia kagum dengan kekuatan Lindong, dia mampu menangkap serangan penuhnya dengan tangan kosong. Tapi siapa dia? Pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam abadi. Master nomor 1 di galaksi yang luas. Bagaimana Anda bisa takut pada anak muda? Jika dia membiarkan Gunung Suci Tiangshui pergi hari ini, apakah dia masih menginginkan wajah si Batian? Tidak peduli apa, kita harus bertarung di pertempuran terakhir terlebih dahulu. Bukan karakter si Batian untuk menyerah tanpa perlawanan. Apakah itu berarti saya tidak setuju? Waktu saya terbatas dan saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong kepada Anda. Dalam hal ini, jangan salahkan saya. Lindong tidak terus berbicara omong kosong setelah selesai berbicara. Dia memblokir kapak raksasa berdarah itu dengan tangan kanannya, menumpuk jari telunjuk dan jari tengahnya, dan melenturkan jarinya. Ding! Sebuah suara kasar tiba-tiba bergema di seluruh penonton. Semua orang di puncak Gunung Suci Tiangshui menutup telinga mereka karena kesakitan. Namun, hal itu tidak ada gunanya.
suara itu seolah-olah tidak masuk ke tubuh melalui telinga. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka masih dapat mengejutkan semua orang. Si Batian hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tangan kanannya yang memegang kapak dewa. Sebelum dia bisa melepaskannya, kekuatan ini telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua organ dalam terguncang dengan keras. Puff. Seteguk darah bercampur dengan beberapa organ dalam muncrat. Dharma tubuh emas abadi langsung terangkat. Tubuh si Batian terjatuh ke tanah, kakinya ditekuk ke depan, lututnya jatuh ke tanah, dan tangannya menopang tubuhnya yang hendak terjatuh. Si Batian sangat sombong tadi, hanya perlu beberapa saat. Dia sudah berlutut di tanah kesakitan, dengan darah bercampur dengan organ dalamnya mengalir keluar dari mulutnya. Tanah menjadi merah dalam sekejap. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat semua orang di puncak Gunung Suci Tiang Sui membuka mulut karena ngeri. Siapakah si Batian? Itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, penguasa nomor 1 di galaksi yang luas. Bahkan Nyonya Jin, nenek moyang Gunung Suci Tiang Sui, bukanlah musuhnya. Sangat kalah, benar-benar dikalahkan, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Mata semua orang tertuju pada Lindong. Siapa orang ini? Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh si Batian secara instan. Masih si Batian yang memegang kapak dewa. Sungguh luar biasa. Guru dan murid Yelingki juga melebarkan mata mereka, merasa terkejut sekaligus terkejut. Tuan Lin terlalu kuat. Sebuah klon dapat langsung membunuh si Batian tingkat tertinggi. Seberapa kuatkah tubuh aslinya? Memang benar bahwa orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Pada awalnya, master dan murid memandang rendah Lindong. Saya pikir seorang anak laki-laki, meskipun dia berasal dari peradaban tingkat ke-7, tidak bisa sekuat itu. Sekarang wajahnya ditampar dengan keras. Tuan dan muridnya saling memandang dan bisa merasakan kepahitan di hati masing-masing. Penyesalan di hati mereka. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya seharusnya menjalin hubungan baik dengan Tuan Lin. Jika pihak lain bisa memberikan beberapa kotak kayu lagi, bukankah dia bisa berjalan menyamping di galaksi yang luas? Salah, sekarang mereka bisa berjalan menyamping di galaksi yang luas. Semua orang telah melihat kekuatan klon Tuan Lin. Sisa kotak kayu yang menyegel klon Tuan Lin, selama digunakan dengan benar, pasti akan menghalangi semua kekuatan di galaksi yang luas. Nyonya Jin, leluhur Gunung Suci Tiang Sui, juga memandang Lindong dengan tidak percaya. Dia sepenuhnya memahami betapa kuatnya tingkat tertinggi. Ditambah dengan kapak dewa di tangan, si Batian benar-benar dapat menantang level tersebut. Alhasil, dia langsung dibunuh oleh klon seorang pemuda. Maka kekuatan sejati pemuda ini mungkin sudah tidak ada lagi di alam abadi. Hanya alam suci legendaris yang bisa melakukannya dengan rapi. Alam para suci, mata Nyonya Jin bersinar karena iri. Bahkan jika alam abadi mencapai puncak tingkat tertinggi atau bahkan alam suci setengah langkah, seseorang masih perlu mengalami kesengsaraan surgawi abadi. Jika Anda tidak melangkah ke alam suci sejati selama 1 hari, Anda akan diganggu oleh bencana abadi. Dan seiring berjalannya waktu, kesengsaraan abadi akan menjadi semakin kuat. Hasil akhir dari alam abadi adalah menjadi sampah oleh bencana abadi, atau berhasil memasuki alam suci sejati dan mencapai kehidupan abadi yang sejati. Untuk seseorang di alam abadi, keinginan seumur hidupnya adalah mencapai keadaan suci sebelum datangnya bencana abadi. Nyonya Jin mengalihkan pandangannya dari Lindong dan menatap guru dan murid Yelingki. Yelingki adalah tetua alam abadi dari Gunung Suci Tiang Sui, jadi dia secara alami mengenalnya. Yang membuat Jin bingung, kapan gadis kecil ini bertemu dengan pria muda yang kuat di alam suci.
Orang-orang yang begitu kuat, belum lagi peradaban tingkat keempat, bahkan peradaban tingkat 6 pun tidak dapat memilikinya. Hanya peradaban maju seperti peradaban tingkat ke-7 yang ada. Tampaknya takdir belum meninggalkan Gunung Suci Tianshui. Menghadapi serangan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Sibatian, dia masih bisa kembali. Dapat dilihat bahwa Gunung Suci Tianshui adalah kekuatan yang dikaruniai Tuhan. Setelah Lindong melenyapkan Sibatian, dia tidak terus mengambil tindakan, tapi mengamati kapak raksasa berdarah di langit. Dia secara naluriah merasa bahwa hal ini sepertinya berguna baginya. Setelah berpikir sejenak dengan hati-hati, sebuah ide muncul di benak saya, dan saya memikirkan sesuatu. Sistem telah menunjukkan, untuk menyelesaikan peningkatan terakhir, Anda harus mengumpulkan 3 artefak. Kapak pembuka langit, busur penembakan matahari, dan palu petir. Thor's Hammer sudah didapatkan, namun belum ada kabar mengenai Sky Opening Axe dan Sun Shooting Bow. Bukankah kapak dewa ini adalah kapak yang bisa membuka langit? Klon Lindong menatap kapak raksasa berdarah di langit. Dia pikir itu sangat mungkin. Mereka yang dapat menangkap jentikan jarinya sendiri dan tetap tidak terluka bukanlah makhluk fana. Namun benar atau tidaknya harus datang sendiri dan mengujinya dengan sistem untuk mengetahuinya. Klon tersebut tidak memiliki sistem, jadi tidak mungkin untuk menentukan apakah kapak raksasa berdarah ini adalah kapak yang membuka langit. Tampaknya badan utama akan mengunjungi galaksi luas secara langsung. Kapak pembuka langit sangat bermanfaat bagi Lindong. Ini adalah salah satu dari 3 kunci yang membuka kunci pemutakhiran sistem terakhir. Jika dia tidak bisa mengumpulkan 3 artefak utama dan memulai peningkatan terakhir sistem, maka wilayah kekaisaran akan menjadi batas yang bisa dicapai Lindong. Tidak bisa melangkah lebih jauh. Meskipun untuk saat ini, alam kekaisaran sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana jika orang kuat di luar kerajaan muncul? Bukankah itu berarti kita hanya bisa dibantai oleh orang lain? Ini tidak sejalan dengan karakter Lindong. Dia tipe pria yang suka membuat rencana ke depan. Karena sistem masih mengalami peningkatan lagi, maka harus dilakukan secara ekstrim. Jika kapak raksasa berdarah ini benar-benar kapak pembuka langit, ia harus diperoleh bagaimanapun caranya. Paling buruknya, kita harus memberikan kompensasi lebih banyak kepada Gunung Suci Tianshui. Saya yakin mereka tidak akan menolak saya. Setelah observasi, klon meneruskan informasi ke badan utama. Ada jiwa yang sama di antara keduanya dan mereka dapat memiliki hubungan sederhana satu sama lain. Hanya saja jika jaraknya terlalu jauh, mustahil mengetahui detail spesifiknya. Sisi lain, Lindong, yang sedang mendekati domain Linglan dari peradaban tingkat 9, tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar. Dia tahu bahwa seseorang telah memanggil tiruannya. Merasakan dengan hati-hati sejenak, yang pasti bukan Yunsi dan orang lain di bumi. Lalu hanya ada Suan Yuan Shou dan Su Sueling di alam Xingsu, dan guru dan murid Ye Lingqi di galaksi yang luas. Tidak lama kemudian, Lindong menerima pesan dari klon tersebut dan memastikan bahwa itu adalah klon yang dipanggil oleh master dan murid Ye Lingqi di galaksi luas ketika mereka menghadapi bahaya. Dan ada informasi lain dalam pesan ini yang membuat Lindong sendiri harus pergi ke galaksi luas lagi. Meskipun Lindong tidak mengetahui situasi spesifiknya, karena hal itu diteruskan oleh klon, itu jelas bukan masalah sepele. Setelah menyelesaikan masalah di Yuan, dia masih harus pergi ke galaksi yang luas ketika kembali ke bumi. Sekarang Lindong hanya bisa mengesampingkan ini untuk sementara waktu. Wilayah Linglan ada di depannya dan dia tidak bisa segera kembali. Hal-hal di Linglan Domain adalah hal terpenting saat ini. Peradaban tingkat 4,
Galaksi luas, di puncak gunung suci salju. Apa kekuatan Lindong, seorang ahli tingkat kaisar surgawi setengah langkah? Kekuatan jentikan jari klon tersebut tidak hanya sesederhana menyakiti si Batian, tapi juga menghancurkannya sepenuhnya. Dengan kata lain, pada saat ini, kekuatan tingkat tertinggi si Batian telah terbuang sia-sia. Dia bukan lagi orang kuat tingkat tertinggi, tetapi manusia biasa. Bagi seseorang yang bercita-cita menguasai alam semesta, akibat seperti itu jelas lebih sulit diterima daripada membunuhnya. Si Batian perlahan mengangkat kepalanya, dengan sepasang mata merah darah, menatap Lindong tidak jauh dengan kebencian, dan bertanya tak percaya dengan suara gemetar, kamu benar-benar melumpuhkanku. Karena kamu tidak setuju untuk mundur, maka aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Adapun konsekuensi akhirnya, kamu harus menanggungnya sendiri, jawab Lindong tanpa ekspresi. Brengsek, lalu kenapa kamu tidak membunuhku saja? Kenapa kamu ingin mengampuni nyawaku? Tahukah kamu bahwa melumpuhkanku akan lebih kejam daripada membunuhku? Si Batian meraung. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin kamu memiliki kesempatan untuk mengubah caramu. Tetapi jika kamu benar-benar ingin mati, penduduk Gunung Suci Tiangshui seharusnya dapat membantumu mewujudkan keinginan ini. Puff, si Batian sangat marah pada Lindong sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh ke tanah dan pingsan. Dia sudah terluka parah, tetapi ketika dia distimulasi lagi, dia tidak bisa bernapas dan pingsan. Cloning Lindong mengabaikan si Batian. Seekor semut tidak sebanding dengan nafasnya. Si Batian telah diberi kesempatan, tapi sayangnya pihak lain tidak menghargainya, dan dia harus menanggung akibatnya. Ketika Lindong keluar, dia melihat si Batian akan membunuh semua murid Gunung Suci Tiangshui dengan satu pukulan. Dan kekuatan si Batian berada pada level tertinggi, jauh melampaui kekuatan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa si Batian bukanlah orang yang baik. Lindong tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada pria yang memperlakukan nyawa orang lain sebagai bukan apa-apa. Akan sangat disayangkan jika hal itu dihapuskan. Mengalihkan pandangannya ke 6 kekuatan utama di belakang si Batian, Lindong berkata, "Saya akan mengatakannya lagi. Mundur dari Gunung Suci Tiangshui dan jangan pernah menginjakkan kaki di Gunung Suci Tiangshui lagi. Saya bisa melepaskan Anda, jika tidak." Lin mata Dong berubah, dan niat membunuh muncul. Si Batian adalah panutanmu. Lain kali aku menyerang, aku tidak akan berbelas kasihan. Kamu harus siap mental. Begitu kata-kata ini keluar, hati 6 kekuatan utama di galaksi luas langsung menjadi dingin, dan mereka semua ketakutan. Hampir 30 orang kuat di alam abadi semuanya merasakan krisis kematian yang parah. Bahkan si Batian tingkat tertinggi bukanlah tandingan Lindong. Dia langsung terbunuh, bagaimana mereka bisa berani melawan? Segera ada tanggapan yang kekal. Yakinlah, Tuan, kami bersumpah mulai hari ini, kami tidak akan pernah menginjakkan kaki ke Gunung Salju Suci. Jika kami melanggar sumpah ini, kami akan disambar petir dan mati tanpa dikuburkan. Tolong biarkan saya hidup. Tolong, Tuan, biarkan kami hidup. Yang lain berteriak minta ampun pada saat yang bersamaan. Ingat apa yang kamu katakan hari ini, bawa si Batian dan keluar. Lindong melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mendorong si Batian, yang pingsan, ke dalam kerumunan. Sebuah pemborosan yang tidak penting lagi, sekalipun dia selamat, dia hanya bisa menjadi orang biasa dalam kehidupan ini. Dengan karakter si Batian yang mendominasi, dia pasti telah menyinggung banyak orang di galaksi yang luas. Setelah dia menjadi orang yang tidak berguna, banyak orang yang menyusahkannya. Apakah dia bisa hidup sederhana tergantung pada keberuntungannya.
6 kekuatan besar di galaksi yang luas, setelah mendapat persetujuan Lindong, segera meninggalkan Gunung Suci Tiangshui. Mereka bersumpah tidak akan pernah datang ke tempat hantu ini lagi. Nona Ye, masalah ini sudah selesai. Anda dapat menyimpan kapak itu sekarang. Setelah tubuh utama saya selesai, saya akan datang kepada Anda sebentar lagi. Saya akan mendiskusikan sesuatu dengan Anda nanti. Klon Lindong memandang Ye Lingqi dan berkata, ketika mereka mendengar wujud asli Lindong akan datang, guru dan murid Ye Lingqi merasa senang. Jika mereka berkesempatan bertemu Tuan Lin lagi, mereka pasti tidak akan meragukan kemampuan Tuan Lin lagi. Terima kasih Tuan Lin karena telah menyelamatkan hidup Anda. Mereka berdua membungkuk pada Lindong. Terima kasih Tuan Lin karena telah menyelamatkan hidupmu. Murid Gunung Suci Tiangshui lainnya mengikuti teladan guru dan murid Ye Lingqi, membungkuk pada klon Lindong, dan berkata dengan hormat, kamu tidak harus sopan, ini hanya sedikit usaha. Sampai jumpa lagi. Setelah klon Lindong selesai berbicara, itu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Selamat kepada Tuan Lin. Bersambung.